Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan lebih dahulu sebelum kita merefleksikan firman-Nya untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu sebagai Bapa yang mencintai kami, yang telah membesarkan kami, dan yang senantiasa ada bersama kami. Kaulah Bapa yang penuh cinta, yang senantiasa menuntun langkah-langkah kehidupan kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolonglah kami ya Tuhan pada masa kebangkitan ini untuk meneladani cara hidup Yesus yang sungguh-sungguh siap sedia membantu tiap-tiap orang yang butuh bantuan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami benar-benar menghayati iman kami dan mempraktekkan dalam kehidupan kami sebagai putra-putrimu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bila kita mengalami firman Tuhan pada hari ini, ada 3 hal yang Tuhan Yesus katakan kepada kita semua untuk diperhatikan baik-baik kalau betul-betul mau menjadi anak Allah yang setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya untuk kehidupan kita. Yang pertama ialah Tuhan minta kita hidup dalam kasih-Nya supaya kita juga bertumbuh dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Saudara, kalau mencintai Dia, cintalah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kemampuan kita, segenap kekuatan kita. Kalau kita cinta Tuhan, maka kita juga akan mencintai Tuhan Allah Bapanya sendiri, tetapi juga Bapa kita sekalian. Saudara, cinta itu penting. Sebab dengan demikian, kalau kita sungguh-sungguh menghayati dan menghidupkan cinta dalam hati kita, Tuhan juga ada bersama kita. Karena Allah adalah sumber cinta kasih itu. Dan kalau kita mencintai Tuhan, itu berarti bahwa kita mesti melakukan apa yang Dia perintahkan sama kita. Yang Dia perintahkan ialah mencintai sama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Saudara sekalian, cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itu berarti apa? Kita diminta jangan tutup hati dan mata kita pada orang lain yang susah. Kita mesti tolong orang lain, kita mesti bantu orang lain. Karena kita mau supaya dia juga bertumbuh dalam kebenaran. Kita bantu dia supaya dia juga bertumbuh seperti kita juga alami, karena Allah mencintai kita. Tolong orang lain yang susah. Janganlah melukai hati orang lain. Jangan mempersulit hidup orang lain. Jangan membuat beban orang lain. Mereka butuh bantuan kita. Mereka mau kita tolong mereka. Mereka mau kita dulurkan tangan kepada mereka. Mereka mau ditolong supaya hidup bahagia. Mereka juga butuh bantuan supaya mereka juga bisa berkembang bahagia bersama orang lain. Itu yang Tuhan mau. Janganlah menyakiti hati sama manusia. Janganlah membuat mereka itu terperosok. Janganlah membuat mereka itu terbeban lagi. Karena yang mereka alami sekarang ini sudah pahit. Mereka mau ditolong agar supaya kebahagiaan yang mereka dambakan juga akan dialami karena bantuan kita. Itulah berkat Tuhan yang kita salurkan kepada orang lain yang butuh bantuan kita. Jangan lupa, mencintai Tuhan itu berarti bahwa laksanakanlah apa yang Dia perintahkan kepada kita. Jangan buat susah orang lain. Anda mencintai Tuhan Allah, tapi jangan lupa, tunduklah cintamu juga kepada orang lain. Itulah perintah Tuhan kepada kita. Betapa indahnya kalau kita saling mencintai. Betapa hebatnya kalau kita sungguh-sungguh bertanggung jawab juga pada nasib orang lain, pada hidup orang lain. Anda punya apa-apa itu, luruskanlah sebagian kepada orang lain yang butuh bantuanmu. Sekalilah kau juga dibantu orang lain, karena kau juga butuh bantuan mereka. Itulah kasih yang Tuhan dambakan kepada tiap-tiap orang yang Dia ciptakan, Dia besarkan, Dia dampingi. Yang kedua, Tuhan juga tanamkan damai-Nya di hati kita masing-masing. Saudara sekalian, kita masing-masing ini Tuhan sudah tanam di dalam kita punya hati cinta kasih-Nya, damai-Nya, semangat pelayanannya, semangat pengorbanannya, semua yang bernilai itu Tuhan tanam ke dalam hati kita masing-masing. Kita mesti kembangkan aspek-aspek positif itu demi pertumbuhan kita, tapi juga sama kita yang menambahkan bantuan perhatian kita sekalian.
Damai kutinggalkan kepada engkau. Manusia butuh damai. Manusia mau supaya aman dan damai, terlindungi. Kehadiranmu bukanlah mendatangkan kebencian pada hati orang lain. Kehadiranmu hendaklah menjadi berkat kepada orang lain. Karena sopan santunmu, tutur katamu yang tidak menyakitkan, perilakumu yang tidak sombong, tetapi Anda rendah hati. Anda punya semangat besar memperjuangkan kebaikan untuk semua orang. Anda punya perhatian juga pada orang lain yang butuh perhatianmu. Damai Tuhan kau tanamkan juga pada hati orang lain. Kita semua Tuhan sudah tanamkan damai itu. Tinggal kita kembangkan damai itu. Maka sebetulnya kita mesti punya kemampuan untuk menata batin kita ini. Tatalah emosional saudara. Jangan barang kecil marah. Barang kecil marah. Barang kecil marah. Tiap-tiap hari marah. Tidak bagus dalam keluargamu. Apalagi sampai kau benci orang lain. Kau benci sesamamu sendiri. Kau benci bapamu, mertuamu, suamimu, istrimu, anakmu. Untuk apa kebencian semacam begitu? Itulah saluran iblis menghancurkan keluargamu. Maka Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kau sungguh-sungguh menghidupkan kasih dan damai itu. Tetapi juga salurkanlah damai itu kepada orang lain supaya aman di mana-mana, tentram di mana-mana, sejahtera di mana-mana. Karena kaulah yang menciptakan situasi itu. Damaiku kutinggal sama engkau. Hidupkanlah damai itu demi kebahagiaan kalian semua. Karena aku senantiasa ada bersama kamu sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Saudara sekalian, Dia sungguh-sungguh memperhatikan kita semua dan Dia mau kita sungguh-sungguh berbahagia. Asal kembangkan kasih itu. Asal kembangkan damai itu yang sebetulnya sudah ada di hati kita masing-masing. Tinggal mengembangkan kasih dan damai itu. Sehingga sukacita terjadi karena perhatianmu pada damai dan pada kasih yang Tuhan sudah tanamkan di hatimu sendiri. Betapa luar biasa Tuhan mencintai engkau. Luar biasa Tuhan. Yang ketiga, peranan Roh Kudus. Lihat, mulai saat ini Tuhan sudah berbicara tentang peranan Tritunggal yang Maha Kudus. Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan peranan Roh Kudus sendiri. Tiga pribadi yang berkuasa menuntun kita selama hidup kita ini. Allah ciptakan kita, Yesus selamatkan kita, dan Roh Kudus juga bimbing kita untuk kembali kepada firman Tuhan, firman Yesus yang sudah disampaikan sama kita semua saat kita mendengarkan khotbah, katekese, atau membaca kitab suci itu. Roh Kudus itu akan berperan besar dalam kita punya kehidupan saat Yesus kembali ke surga. Maka Dia mengatakan bahwa janganlah bersedih hati, bersukacitalah. Rasa penghibur itu, itulah Roh Kudus akan datang kepada engkau, menuntun engkau untuk ingat kembali firman-Ku, pengajaran-Ku yang sudah kamu dengarkan selama ini. Kerjasama ketiganya, Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus sungguh besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Saya berpikir bahwa kalau kita betul-betul menghayati firman Tuhan ini dan melaksanakannya dalam hidup kita bersama-sama, dalam keluarga, organisasi, di kantor, dan sebagainya, Tuhan berkata engkau, karena kau ada bersama Tuhan selama ini. Hati-hati, iblis senantiasa datang merongrong wibawa kita, mau menghancurkan relasi kita dengan sama kita, tetapi juga dengan Tuhan Allah sendiri. Maka Yesus berpesan, cintailah aku dengan segenap hati. Janganlah setengah-setengah. Sebab kalau hatimu setengah-setengah saja, bahaya besar menjadi mangsa iblis, setan dan roh jahat itu yang selalu datang mau menghancurkan pribadi kita, menghancurkan relasi kita dengan orang lain dan dengan Tuhan Allah sendiri. Jangan lupa, setan suka sekali merongrong wibawa kita. Setan suka sekali merusak pribadi kita. Setan suka sekali menanamkan karakternya pada diri kita, membenci sama kita, membenci Tuhan Allah sendiri. Kita mesti berani mengatakan, kau aku kuasai, karena aku hidup bersama Tuhan Yesus yang selalu ada bersama aku dan mencintai aku. Marilah kita bersama-sama kembali berdoa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan lindungi kita, Tuhan berkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, terima kasih banyak kepadamu atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Engkau senantiasa ada bersama kami, memberkati kami, menyucikan kami, bahkan juga menguduskan kami.
Bantu kami ya Tuhan supaya kami benar-benar ada bersama Engkau, mengembangkan kasih-Mu, mengembangkan damai-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya pada Engkau. Semoga hidup kami senantiasa menjadi berkat kepada orang lain. Dan dengan begitu, relasi baik antara kami dengan Engkau tetap kokoh dan kuat. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.